Haleluya. Selamat pagi saudara. Shalom, shalom. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Siapa yang diberkati oleh puji-pujian pagi ini? Kita percaya semuanya diberkati. Oke? Betul, dia adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oleh sebab itu saudara-saudara yang di rumah juga, dia adalah yang Alfa dan Omega. Jadi yang di tengah-tengah, Delta, Omikron, dan yang akan datang berikutnya, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, tidak perlu khawatir dengan intimidasi si jahat. Oke? Tahun kemuliaan rumah yang kemudian. Di tahun lalu kita the Kingdom of God, the year of the Kingdom of God. Dan kita mendapatkan visi dari Tuhan melalui Pastor Yudi bahwa tahun ini Tuhan akan beracara lebih buat setiap kita, khususnya anak-anak Tuhan di GBC. Ya, kalau tahun lalu kita banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak ketidakberhasilan mungkin, atau bahkan yang sudah berhasil, di tahun ini Tuhan bilang akan jauh lebih mulia lagi. Puji nama Tuhan. Excited saudara buat menyambut tahun ini ya, di tahun 2022 ini. Kalau dunia datang ke tahun 2022 dengan penuh perasaan khawatir, di akhir tahun 2021 kemarin sudah diwanti-wanti, tahun 2022 akan peak yang namanya varian baru dan sebagainya. Ya saudara, tapi puji nama Tuhan, kita anak-anak Tuhan diingatkan bahwa di tahun ini kita akan melihat sesuatu yang lebih lagi. Beberapa minggu terakhir ini juga Pastor Yudi, Pastor Fedri sudah bicarakan tentang fondasi dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena di rumah, di mana iman kita dibangun, adalah sesuatu yang paling penting adalah fondasinya. Kosmetik memang penting karena yang terlihat di luar, ya. Tetapi yang paling penting dari suatu bangunan adalah fondasinya. Saudara, seperti kita tahu, waktu Yesus berada bersama murid-muridnya di Kaisarea Filipi, di Matius 16, saudara, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah aku? Dan murid-muridnya bilang, oh ada yang bilang kau Elia, ada yang bilang kau Yeremia, dan nabi-nabi lainnya. Semua yang orang-orang bilang tentang Yesus adalah sesuatu yang baik. Betul saudara? Yesus tidak disamakan dengan katakanlah Herodes yang kejam. Yesus tidak disamakan dengan Bileam dan sebagainya. Tetapi Yesus disamakan dengan nabi-nabi besar. Elia, Yohanes Pembaptis. Ya saudara? Lalu Yesus bertanya kembali kepada muridnya, menurut kamu, menurut kalian, siapakah aku? Dan seperti kita tahu, Petrus langsung spontan bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus terkagum-kagum dengan pernyataan Petrus. Dia bilang, diberkatilah engkau Petrus, anak Yunus, sebab bukan engkau yang mengatakan ini, tetapi Bapa yang mengatakan ini kepada kamu. Dan gerejaku, saudara-saudara, ingat, GBC bukan gerejanya Pastor Yudi, Pastor Lita. Gereja ini bukan milik kita, tetapi ini adalah gereja milik Tuhan Yesus. Dan gerejaku akan dibangun di atas batu karang ini. Apa batu karang itu? Batu karang fondasi yang kuat adalah Yesus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Karena di luar sana saudara, di zaman internet yang canggih ini, orang bisa mendapatkan akses informasi sebebas-bebasnya. Termasuk informasi yang gak benar juga saudara bisa dengarkan. Dengan mudah saja saudara bisa buka di YouTube dimanapun, saudara bisa mendengar Kristus yang lain yang diberitakan. Ya saudara, tetapi apa yang GBC selalu beritakan adalah Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan dia sudah datang ke dunia, hidup sebagai manusia, mati menembus dosa kita semua, dan dibangkitkan lalu naik ke surga. Dan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, didudukan bersama dia di sebelah kanan Allah Bapa. Ya saudara, salah satu pondasi kita sebagai anak Tuhan dalam menjalani hidup kekristenan ini adalah kita yang percaya yang namanya Injil. Ya saudara, apa itu Injil? Injil secara kata bebasnya adalah kabar baik saudara. Jadi firman Tuhan, kita percaya anak-anak Tuhan, percaya yang namanya firman Tuhan yang sudah dibukukan ini, terdiri dari 66 kitab, ya saudara. Kita percaya
semuanya adalah firman Tuhan yang diilhamkan kepada manusia, menggunakan manusia sebagai penulisnya. Jadi kita tidak percaya Tuhan yang berfirman langsung berbentuk menjadi buku, menjadi kitab ya saudara. Kita percaya Tuhan yang menginspirasikan dan manusia yang menulisnya. Dan khusus untuk kitab yang disebut Injil, kita percaya ada 4 kitab kanon Injil, yaitu 3 kitab sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan kitab Yohanes ya saudara. Tapi di luar sana, mungkin ada saudara yang pernah dengar, tapi banyak juga yang belum pernah dengar bahwa ada kitab-kitab Injil lain yang tidak termasuk dalam Alkitab kita. Dan Bapak gereja kita sudah menentukan bahwa di luar itu kita tidak mengakui kitab-kitab Injil tersebut. Ada kitab apa aja, Pastor? Ada kitab Injil Thomas, ada kitab Injil Barnabas, Injil Maria, Injil Filipus, dan sebagainya, saudara. Walaupun judulnya kitab Injil, mereka tidak diakui sebagai Injil yang kanon. Ya, kenapa, saudara? Apakah ada kriterianya suatu kitab itu disebut kitab Injil? Ya, tentu saja. Kitab-kitab Injil itu harus berisi 3 hal penting, saudara. Yang pertama adalah kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan siapakah Tuhan Yesus itu. Kalau kitab di luar Injil tidak memberitakan tentang kematian Yesus, tidak memberitakan kebangkitan Yesus, dan tidak menceritakan siapa itu Yesus, pribadi siapa itu Yesus, itu bukanlah kitab Injil. Dan satu hal lagi yang paling penting, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis oleh orang-orang yang melihat langsung, oleh para saksi mata langsung yang hidup sejaman dengan Yesus. Jadi seperti kita ketahui, kita hidup di tahun 2022, itu dibilangnya Masehi, yang artinya tahunnya Mesias ya saudara. Jadi tahun ini, tahun yang kita jalani sekarang adalah tahun yang dihitung berdasarkan lahirnya Tuhan Yesus. Para ahli percaya Yesus itu mati sekitar tahun 30 sampai 33. Tahunnya kurang lebih segitu. Lalu kitab Injil yang pertama kali ditulis adalah kitab Markus. Itu semua ahli kitab percaya, ya. Lalu kitab Matius dan Lukas itu terinspirasi dari kitab Markus. Tetapi kalau saudara perhatikan, ketiga kitab ini semuanya sama. Mereka mengkonfirmasi ada kesinambungan dari perjanjian lama. Ya saudara? Terus, dan pemenuhan nubuat. Banyak nubuatan di perjanjian lama, di Mazmur, di Yesaya, dan sebagainya, di Maleaki. Kalau saudara lihat di kitab Markus, dimulai dengan perkataan ada suara di padang gurun yang berseru-seru. Itu adalah kutipan dari Maleaki. Ayat kedua juga sama, kutipan dari Yesaya, saudara. Semuanya yang dikatakan oleh ketiga kitab sinoptik ini adalah pemenuhan nubuatan dari perjanjian lama. Jadi ada kesinambungan. Dan semuanya mengusung tema sentral dari kitab Injil, yaitu penebusan. Karena kita sebagai orang Kristen, Paulus bilang, sia-sia kita hidup sebagai orang Kristen kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan. Yesus mungkin mati, sampai situ banyak orang juga percaya, ya. Walaupun ada banyak orang juga tidak percaya Yesus mati. Ini sebenarnya cukup parah, saudara. Karena orang-orang yang tidak percaya Yesus tidak mati, disalibkan, itu berarti orang-orang ini tidak bisa melihat sejarah. Karena kematian Yesus dicatat bukan hanya di Alkitab, tetapi oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, juga mencatat kematian Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah tokoh historis, ya saudara. Itu hal yang sangat penting, saudara, itu. Apa itu Injil, saudara? Injil adalah kabar baik. Kabar baik apa sih? Harga minyak goreng turun, itu kabar baik. Bahkan katanya beli minyak goreng sekarang dibatasi. Kalau udah beli, jarinya dicelup. Udah kayak pilkada aja ya, saudara. Ya. Itu kabar baik. Tapi itu tidak menyelamatkan hidup kita. Ya, saudara. Kabar baik yang dimaksud adalah Tuhan Allah turun menjadi manusia, hidup sebagai manusia, menjalani tuntutan hukum yang Tuhan sudah berikan, dan dia menyerahkan nyawanya menebus
dosa kita semua. Tapi waktu dia mati, Yesus tidak hanya mati, saudara. Yesus juga bangkit. Sebagai bukti pembayaran bahwa dosa saudara, dosa saya, semuanya sudah beres. Sekarang kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita sekarang hidup bebas untuk mencintai dia. Kalau dulu saudara, saya rajin ke gereja, tahu saya sudah ditebus Tuhan Yesus. Tapi saya hanya mengerti sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu saya datang ke gereja, saya memuji Tuhan. Pikiran saya campur-campur. Somehow saya memuji Tuhan, somehow saya melakukan ini, supaya saya bribing Tuhan. Ingat ya Tuhan, saya worship you. Don't forget me, I'm doing good. Saya melakukan kebaikan. Ya, tetapi kita sekarang tahu kebenarannya bahwa kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kita datang ke sini sebagai orang-orang merdeka, orang-orang yang datang karena kita tahu kita sudah dibebaskan, dan kita memuji Tuhan dengan, oh, you are worthy to be praised, Lord. Ya, kita adalah orang-orang yang dimenangkan. Jadi Injil itu adalah kabar baik yang mengabarkan bahwa kita hidupnya sudah ditebus, sudah dimenangkan. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu, kenapa ada berapa Injil gitu? Sebenarnya saudara, bukan sebenarnya, kebenarannya adalah hanya ada satu Injil. Kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dimulai dengan kata Matayon, kata Markon, kata Lukan. Artinya menurut Matius, Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, Injil menurut Yohanes dan sebagainya. Jadi Yesus satu pribadi tapi dipotret dari 4 sudut yang berbeda-beda. Yesus bukanlah pas foto yang dilihat dari depan, dari samping sama aja. Yesus adalah satu pribadi. Kalau mungkin saudara pernah dengar perumpamaan ada orang buta yang disuruh describe gajah. Coba gambarkan gajah. Yang satu taruh di ekor, yang satu taruh di hidung, satu taruh di badan, satu taruh di kaki atau di kupingnya. Dan suruh describe. Masing-masing orang akan menceritakan gajah itu seperti apa. Gajah itu kurus panjang, ada rambut di ujungnya karena dia megang tailnya, megang ekornya. Tapi yang satu bilang, enggak, gajah itu kayak guling tapi gede, panjang. Mungkin sebentangan tangan saya. Karena dia memegang belalainya. Tetapi ada lagi yang bilang, enggak, gajah itu kayak daging selembar tipis gini loh. Keplek-keplek, karena dia memegang telinganya. Tetapi kalau kita menggabungkan semuanya, kita yang melek, yang kita sudah dibukakan, kita bisa melihat seperti apa gajah itu. Sama seperti ini. Dalam kitab Matius, Yesus digambarkan sebagai seorang raja. Dan kitab Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi, audiensnya. Tujuan Matius menulis adalah untuk orang-orang Yahudi, saudara-saudaranya dia. Waktu Markus menulis, Markus ini by the way adalah seorang nelayan, dia adalah keponakannya Petrus, ya. Dia menulis buat banyak orang. Lukas sebenarnya menulis untuk seseorang yang namanya Theophilus, ya saudara. Dan Yohanes adalah kitab yang berbeda. Dia berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan. Matius digambarkan dia sebagai seorang raja ya, seekor singa dari Yehuda. Di Markus dia dilambangkan sebagai seekor lembu jantan, sebagai hamba yang terus-terusan bekerja. Karena saudara bisa lihat di kitab Markus, di pasal pertamanya saudara akan lihat peristiwanya, lalu, setelah itu, kemudian. Itu dimulai dengan awal-awal kalimat, ya saudara. Jadi Yesus sebagai hamba yang bekerja tidak berhenti-berhenti. Di kitab Lukas dia digambarkan sebagai seorang manusia. Di kitab Yohanes dia digambarkan sebagai burung Raja Wali yang turun dari surga. Digambarkan sebagai pribadi Allah. Yohanes 1, pasal 1 sampai ke ayat ke-17 digambarkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, semuanya saudara. Dan firman itu tabernakel di antara kita. Firman itu menjadi manusia, menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kalau Tuhan hanya duduk di atas sana, cuman perintah-perintah, ini kamu salah, kamu salah, kamu salah. Betapa sengsaranya hidup kita saudara.
Karena Tuhan itu, siapapun kalian di sana ya, yang percaya bahwa ada pribadi yang namanya Tuhan. Tuhan itu standarnya sempurna. Kita tidak bisa mengkompromikan kekudusannya Tuhan. Kalau saudara pikir, saudara berbuat 99 kebaikan dan hanya berbohong putih, white lie, kepada anak kita mungkin, kepada pelanggan kita kalau kita lagi dagang, ya enggak, modalnya saya aja nggak dapat segitu misalnya, ya. Tapi kita melakukan 99 kebaikan. Kita pikir kita lulus dengan nilai 99. No, Tuhan itu pribadi yang sempurna. Tidak ada yang bisa mencapai standar kesempurnaan Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus datang. Oleh sebab itu kita percaya dan menerima kabar baik itu. Karena kita semua tahu kita adalah pribadi-pribadi yang bakalan fail. Nol besar. Saudara, terus kenapa hanya keempat Injil itu? Seperti saya bilang tadi, keempat Injil tersebut ditulis para ahli percaya dari sekitar tahun 50 sampai 90 Masehi. Di abad pertama. Semua keempat buku itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, selesai di zaman abad pertama. Kalau ada ahli juga yang percaya, kitab ini ditulis selesai sebelum tahun 70. Kenapa saudara? Karena di tahun 70 seperti saudara tahu, ada peristiwa besar buat bangsa Yahudi, yaitu Kaisar Nero mengepung Yerusalem dan membakar Bait Allah. Betul saudara? Dan buat orang Yahudi, dan termasuk sama di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya ini dinubuatkan. Yesus pernah bilang, Bait Allah ini tidak akan berdiri, tidak ada satu batu bertumpu di atasnya lagi. Itu semua nubuatan ada. Kalau peristiwa itu terjadi, kalau katakanlah Yohanes menulis di tahun 90, saya percaya Yohanes pasti menulis kejadian ini. By the way, nubuatan itu terjadi loh. Iya dong, untuk konfirmasi, betul kan? Tetapi tidak ada satupun peristiwa itu yang dicatat di keempat kitab Injil. Jadi saya percaya, mungkin, kemungkinan besar, bahkan keempat kitab ini ditulis sebelum tahun 70. Tapi anyway, Injil-Injil yang lain yang katakanlah Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria, Injil Yudas, itu ditulis paling cepat di abad kedua, sekitar tahun 140 dan seterusnya. Ya saudara, jadi banyak orang mempergunakan nama-nama murid Tuhan Yesus, padahal Injil Thomasnya sudah mati, karena di awal kitab itu ditulis Injil dari Didimus Thomas. Padahal Thomasnya sendiri sudah mati. Saudara, Injil Yakobus ditulis pada akhir abad kedua. Injil palsu Matius pada abad ke-5 sampai ke-6. Injil masa kecil Thomas sekitar abad kedua. Injil Barnabas di abad ke-16. Dan ada satu Injil lagi sebenarnya yang sudah lama, Injil Yudas. Udah di awal, sama juga di sekitar abad 2. Tapi baru populer bahkan 16 tahun yang lalu. Injil itu menyatakan pembelaan terhadap Yudas. Bahwa Yudas bahkan mungkin masuk surga. Karena dia berperan serta aktif dalam kematian Yesus. Kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak bakal disalibkan. Seolah-olah gitu. Tapi keempat Injil yang lain jelas-jelas bilang. Kalau kita argue dari situ, saudara akan membuat keempat Injil lain jadi ampas. Karena keempat Injil lain mengatakan bahwa Yudas tidak diselamatkan. Ya, bahkan Yesus sendiri bilang, dari antara kalian ada satu yang iblis. Ya saudara? Oke. Injil-Injil tersebut kebanyakan adalah Injil-Injil yang dipengaruhi oleh aliran Gnostik. Apa itu Gnostik? Gnostik itu adalah aliran, Gnostik sendiri artinya adalah gnosis, artinya pengetahuan. Jadi ini adalah suatu kepercayaan yang sudah lama, bahkan sebelum Yesus ada, kepercayaan ini sudah hadir. Ini kepercayaan kayak campuran Yunani, ajaran Yunani, yang menggabungkan bahwa manusia itu adalah jiwa yang terperangkap dalam tubuh karena diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Something like that. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus, ada Injil yang percaya bahwa Yesus bukanlah tubuh fisik, Injil Yudas. Bahwa Yesus adalah Yesus spiritual. Ya saudara, tapi Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang benar-benar ada dan hidup. Saya percaya di tahun-tahun ke depan ini kita perlu diingatkan
apa yang kita percaya. Apa yang bahkan orang dunia percaya. Ya saudara, saya kasih sebagian isi. Ya, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Isi dari kitab-kitab tersebut garis besarnya. Injil Thomas itu berisi 114 perkataan Yesus. Kalau kita baca Alkitab kita, kebanyakan kan berbentuk cerita ya. Yesus memberikan perumpamaan, Yesus berjalan ke rumah siapa, Yesus menyembuhkan. Tapi di Injil Thomas itu hanya perkataan-perkataan lepas. Yesus berkata gini-gini, Yesus berkata gini, hanya perkataan-perkataan, tidak ada narasi sama sekali. Ya saudara, gitu. Terus Injil Maria itu menekankan bahwa Maria itu, ini Injil Maria ini diambil oleh Dan Brown untuk filmnya Da Vinci Code. Bahwa Yesus punya istri, terus murid-muridnya komplain, kenapa kamu mengasihi dia lebih daripada kami? Dari pertanyaan itu dalam kitab Injil Maria tersebut, kita bisa tahu, kalau Yesus memang menikah dengan Maria, pertanyaan itu absurd. Saudara ngerti ya? Kalau Yesus punya istri yang namanya Maria, murid-muridnya gak bakalan komplain, kenapa kamu mengasihi Maria lebih? Tapi percakapan ini bukan berarti ada ya saudara. Ini ada di kitab tersebut gitu. Terus Injil-Injil lainnya yang cukup terkenal yang diambil para saudara-saudara kita adalah Injil Yakobus. Dalam Injil Yakobus itu diceritakan. Jadi gini, Injil-Injil ini pun muncul karena kenapa saudara? Di keempat kitab Injil kita punya gap yang besar. Waktu Yesus lahir ada di kitab Matius dan kitab Lukas, betul? Lalu tiba-tiba Yesus umurnya sudah 12 tahun di Bait Allah. Terus dia sempat ngilang 3 hari, betul saudara? Terus tiba-tiba muncul lagi waktu Yesus di umur 30 tahun, waktu dia mulai melakukan pelayanan. Nah karena ada gap dari 12 sampai 30 tahun, Injil-Injil tersebut mulai membuat cerita-cerita untuk mengisi kekosongan tersebut. Makanya ada yang namanya Injil masa kecil Thomas. Injil masa kecilnya siapa lagi? Ya. Jadi Injil-Injil ini, salah satunya Injil Yakobus, di sini diceritakan bahwa Maria mamanya Yesus itu adalah bayi, peristiwanya mirip kayak Samuel. Orang tuanya tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak. Dia minta sama Tuhan, lalu Tuhan kasih dia anak. Cuman bedanya, Hana dan Elkana dapatnya Samuel, laki-laki. Mamanya Maria ini dapatnya perempuan, dan dia komplain sama Tuhan. Tapi anyway, karena saya sudah janji waktu bernazar, kalau engkau memberikan saya anak, saya akan menyerahkan kepada Bait Allah. Jadi Maria dititipkan di Bait Allah kepada Imam Zakaria yang which is pamannya, ya. Lalu dia tinggal di situ dan katanya Maria mendapatkan makanan secara ajaib dari langit. Dan waktu umur 12, karena dia sudah dewasa, dia tidak boleh berada di bait suci lagi. Jadi dia harus di luar, harus keluar dari Bait Allah. Karena dia sudah itu, dia dititipkan, jadi waktu itu penjaga Bait Allah orang-orang Lewi diundi. Dan Yusuf yang kebagian menjadi wali dia dan akhirnya dinikahkan oleh Maria. Ini by the way, kembali lagi ini adalah dongeng kalau buat saya, ya. Dongeng. Karena cerita ini nyambung-nyambungin, maksa.com, ya. Terus Injil Pseudo Matius. Dari namanya kita tahu, Injil palsu Matius. Injil palsu Matius ini ada cerita bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma. By the way, saudara mesti ngerti, cerita-cerita ini sudah muncul di abad kedua, di tahun 140-an. Yesus lahir di bawah pohon korma. Waktu Maria dan Yusuf pergi, Maria sudah hamil besar dan Maria berhenti dan kelaparan dan kehausan. Lalu dia berhenti, Yesus yang masih kecil itu bisa bilang sama pohon korma, menunduklah engkau supaya memberi makan orang tuaku. Lalu Maria dan Yusuf makan buah korma yang pohonnya menundukkan karena disuruh Yesus. Lalu Yesus juga bilang, dari akar keluarlah air supaya orang tuanya minum. Jadi mereka selamat. Ada lagi Injil masa kecil Thomas. Cerita bahwa Yesus yang masih anak-anak membuat mujizat dengan dari tanah liat. Dia membuat 12 burung dari tanah liat. Saudara, buat kita kalau cerita ini benar terjadi, itu sebuah mujizat. Betul saudara? Betul ya? Mujizat itu. Tetapi kitab Yohanes bilang, waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, itu adalah mujizat pertamanya dia. Saudara tinggal pilih. Saudara percaya kepada
apa yang ada di Alkitab atau percaya kepada kitab-kitab dongeng tersebut. Ya saudara, lepas dari semuanya ini akan ada banyak lagi ditemukan ya saudara. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kita berpegang teguh pada satu Injil. Dan Injil tersebut bukanlah sebuah buku. Injil Yesuslah Injil itu sendiri. Yesus itu sendirilah berita baik. Yesus adalah segalanya buat kita. Kalau Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik buat kita, apa yang kira-kira dia bisa tahan buat saudara? Sekali lagi saudara, Bapa sudah memberikan yang terbaik buat kita, buat saudara dan saya. Yaitu Yesus, the darling of heaven, the fairest among 10,000. Buat saudara dan saya, Yesus itu yang terbaik dari surga. Diberikan untuk kita manusia berdosa. Kalau kita berpikir ekonomi kita, kesembuhan kita, pasangan hidup kita, semua hubungan buruk kita yang rusak, yang ingin kita perbaiki. Tuhan, saya berdoa, saya bermusuhan dengan dia, saya benci banget. Saya pengen dipulihkan, tapi kayaknya Tuhan gak mungkin kepulihkan saya, misalnya. Orangnya terlalu menyebalkan, misalnya. Atau keadaan ekonomi terlalu hancur, tidak bisa ditolong lagi. Tidak mungkin Tuhan pulihkan. Kalau kita pernah berpikiran seperti gitu, berarti kita menganggap Tuhan menahan berkat yang lebih kecil. Sedangkan yang terbesar dari surga dia sudah berikan buat kita. Ya saudara, biarlah saudara terus diingatkan bahwa kabar baik, bahwa Yesus sudah datang, mati untuk kita, menyelamatkan kita semua, memberikan dirinya. Dan di tahun 2022 ini, di tahun kemuliaan yang kemudian, kita memiliki harapan yang baru. Bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal besar dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam hubungan kita dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan karyawan, dengan teman sekerja, bahkan dengan teman-teman di gereja. Ya saudara, Tuhan akan memulihkan. Kalau kita melihat seperti Pastor Yudi bilang, dulu kayak lebih baik, dulu kayak lebih baik. Saudara, kita hidup di zaman now, di zaman sekarang. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia bisa kembali ke masa lalu kita, memulihkan kita, dan datang di masa depan kita. Mempersiapkan jalan yang baru, masa depan yang lebih baik buat kita. Masa depan yang baik buat kita. Masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan berkata, jalanku bukanlah jalanmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Pikiran kita sangat limited. Kalau saya pribadi flashback 20 tahunan lalu, ya, masih anak sekolahan. Lalu saya berpikir, Tuhan, saya pengen punya pasangan hidup misalnya. Saya pengen pasangan hidup, ya saya tahu diri lah Tuhan, nilai 5-6. Kalau pasangan pun carinya, ya dapat 6 aja udah puji Tuhan. Ya kan? Ya haleluya, tahu diri lah, ya kan? Kalau enggak, bagaikan pungguk merindukan bulan gitu loh. Ya. Saya di rumah ada cermin soalnya. Ya, ngaca. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjawab, memberikan saya. Kalau saya bisa merefleksikan diri saya sendiri, ya. Dan saya percaya saudara juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau saudara pikir, banyak yang bilang 2020 berat, 2021 berat, gitu kan? Tapi kalian ada di sini saat ini, dalam keadaan sehat. Kalau kalian yang datang di tempat ini khususnya, kalau saya bisa melihat saudara secara fisik, berarti saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kita patut bersyukur dalam hal itu. Karena banyak, kalau kita selalu melihat ke atas, kita tidak pernah melihat ke bawah, kita sering lupa mengucap syukur. Ya, saudara, kalau saya sekarang ini dikaruniakan istri, bukan hanya yang buat saya cantik, tapi juga istri yang setia, istri yang sayang, istri yang support, ya,
Dan anak-anak yang luar biasa dikasih Tuhan bisa menikmati hidup yang nggak lama ini, saudara. Hidup kita paling berapa tahun, saudara? 100 tahun mungkin top, ya. Tapi saya minta sama Tuhan 120 dalam keadaan sehat, masih bisa berjalan, masih bisa melihat dunia yang indah, masih bisa makan yang enak. Karena percuma umur cepet, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan ke sono nggak bisa, pegel naik encok, jalan 5 meter, amsyong. Buat apa? Saya minta saudara sama Tuhan, umur panjang, sehat, bisa menikmati hidup. Saudara nggak perlu takut dengan terintimidasi dengan orang-orang Kristen di luar sana yang bilang minta sama Tuhan yang bagus-bagus aja, gitu kan? Saudara, Tuhan menyelipkan 2 ayat di Alkitab ditawari. Waktu ada Yabes, mungkin saudara pernah dengar tentang doa Yabes. Tuhan katakan, itu ayat saudara disisipkan Tuhan bukan buat menebel-nebelin Alkitab. Lagian cuma 2 ayat, nggak bisa tebel, ya. Tuhan, lapangkanlah kemahku, ya kan? Jauhkan aku dari ini, dari itu. Semua yang diminta bagus semua. Itu adalah doanya kita semua sebenarnya. Tapi kalau banyak orang-orang agamawi bilang, minta Tuhan tuh tahu diri dong. Jangan gede-gede begitu. Karena mereka memposisikan sebagai hamba. Sedangkan kita diingatkan selalu setiap minggu. Kita adalah anak yang sudah ditebus. Kita adalah anak yang pulang kepada Bapa dan Bapa membuka tangannya dengan besar memeluk kita. Ya, saudara, nikmati tahun 2022 ke depan ini dengan antusias, percaya kepada Injil Tuhan. Karena Injil Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah kabar baik itu. Yesus yang sudah datang ke dunia ini mati menebus saudara dan saya. Dan dia dibangkitkan, naik ke surga. Menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Dan Yesus bilang, kalau tidak demikian, tidak mungkin aku mengatakan itu kepada kamu. Ya, Yesus itu either dia pembohong besar, atau dia benar-benar Tuhan. Ya kalau kita ragu, kayaknya saya nggak bakalan dapat tempat. Surga sesek sama orang baik kecuali saya. No. Ya. Saya pernah dengar perumpamaan seperti gini. Ada satu di hati kita, ada satu tempat, ruang kamar khusus yang selalu kosong. Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kita punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya hobi, uang banyak, pabrik dan sebagainya. Tapi ada ruang kosong yang kalau Tuhan tidak isi, hati kita, hidup kita nggak penuh. Betul ya saudara? Beautiful ya? Tetapi ada satu lagi yang lebih beautiful. Ada satu ruang kosong di hati Tuhan. Yang nggak bisa full kalau nggak ada kalian. Ya, dengan itu saya tutup, saya ajak saudara untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Saya ajak saudara untuk mempersiapkan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur. Saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan iseng-iseng jalan-jalan. Di surga nggak ada kerjaan, kosong, nganggur. Jadi manusia. By the way, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang sanggup melakukan apapun juga. Dia bisa menjadi sapi, dia bisa menjadi pohon, bisa jadi TV, bisa jadi buku. Tapi apa gunanya? Dia turun menjadi manusia. Supaya dia bisa mengerti bagaimana hidup sebagai manusia. Kitab Ibrani bilang, kita memiliki imam besar agung yang tahu apa pergumulan kita. Saudara, sama seperti saudara memilih pemimpin wilayah kalian. Kalian tidak memilih pemimpin yang tidak mengerti permasalahannya kalian. Karena dia hanya akan memperkaya diri sendiri. Ya, kita puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang tahu pergumulan kita. Saudara, saya ajak saudara mengangkat roti tubuh Kristus. Pada malam waktu dia diserahkan,
Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan buat engkau, buat kamu, buat saya. Tubuhnya dipecah-pecahkan, dihancurkan. Kepalanya ditusuk duri. Peluhnya menjadi darah dan menetes ke bumi yang dikutuk ini. Badannya hancur dicabik-cabik. Dia diludahi, dipukuli, ditonjok, ditinggalkan semua orang yang mengasihi dia. Supaya semua kebalikannya yang baik kita bisa terima. Kita dipenuhi damai sejahtera, kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang karena dia mati muda. Kita dibuat menjadi kaya karena dia mati miskin sampai telanjang. Dia ditinggalkan semua orang yang mengasihi dia, supaya kita semua dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Mari terima tubuh Kristus yang sudah dipecahkan. Katakan bersama saya, tubuh saya sehat. Saya sudah disembuhkan. Karena Yesus sudah membayar semua penyakit saya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengangkat cawan. Dan Yesus berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru. Perjanjian yang dimeteraikan dengan darah anak domba Allah yang hidup. Saudara coba pikir-pikir kalau saudara kadang masih terkondem. Bangsa Israel setahun sekali harus mengorbankan anak domba. Darahnya harus dipercikan di atas tabut perjanjian. 1 tahun sekali. Dan dosa mereka diampuni selama 1 tahun. Tetapi sekarang kita memiliki darah domba, anak domba Allah yang kekal. Darahnya kekal, oleh sebab itu pengampunan kita kekal. Terima pengampunannya, terima damai sejahteranya, terima semua proteksinya, dan terima semua berkat-berkatnya karena dia sudah menjadi kutuk gantikan kita digantung di kayu salib. Mari terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuhmu, buat darahmu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau di dalam kami. Kami milik-Mu selamanya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mengambil kami daripada tangan-Mu yang kuat. Dan kami ingin menghidupi kami yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Dengan selalu mengucap syukur dan penuh percaya diri menjalani hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Karena kami tahu ada tangan yang kuat yang menjaga kami, yang selalu memberkati kami, yang selalu mengcomfort kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat saudara-saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menawarkan kesempatan sangat-sangat baik. Hidup kita cuma sementara. Perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati dia percaya, maka dia akan diselamatkan. Jika saudara mendengar kabar baik pagi ini, bahwa ada Tuhan menjadi manusia, dia mau menggantikan posisi saudara sebagai terdakwa, yang harusnya mati kekal, tetapi malah dia yang menerimanya. Dan bukan hanya ditebus, tetapi saudara diberikan posisi bukan hanya sebagai budak dosa, tetapi jadi anak Allah. Dan saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ajak saudara untuk berdoa bersama saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Aku percaya kepada Engkau, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Masuk dalam hidup saya. Penuhi hati saya Tuhan.
dengan damai sejahtera-Mu. Jika saudara sudah berdoa demikian, selamat saudara sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Engkau sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan akan beracara khusus dengan engkau. Terus cari gereja yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan apa yang sudah Yesus lakukan buat saudara dan saya. Terus berjalan dalam pengenalan akan Dia. Jika saudara berada di Jakarta dan sekitarnya, saudara bisa datang ke GBC di Jakarta Pusat, saudara bisa datang. Kami dengan senang hati beribadah bersama-sama saudara. Oke, kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita angkat tangan, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang melimpah, dengan hubungan yang baik, dengan damai sejahteranya dilimpahkan kepadamu, hikmatnya dilimpahkan kepadamu. Apapun yang engkau buat dan engkau rancangkan, Dia buat menjadi berhasil. Engkau akan selalu dibawa naik, tidak pernah turun. Engkau selalu akan dilindungi, malaikat-malaikat Tuhan dikirimkan mendahului engkau. Dipeliharanya anak-anakmu, buah kandunganmu, semua yang engkau percayakan, Tuhan akan memberkati dan melindunginya. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali semua. Semua yang percaya dan diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.